Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nini Nisma, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Adapun yang harus kita ketahui, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Maka dari itu, kami akan memaparkan lebih jelas lagi tentang ekosistem bersama kedua teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Nisa Rifaskia Safir, MPM 2022 14500 348. Perkenalkan, nama saya Fauzia Dinda Aulia dengan NPM 2022 1450 2235. Perkenalkan, nama saya Dwiki Larasati Nurhaliza dengan NPM 2022 14500 339. Berikut poin-poin yang akan kita bahas yaitu konsep ekosistem, unsur-unsur ekosistem, interaksi antara komponen ekosistem, macam-macam ekosistem, aliran energi. Kalian sudah tahu belum apa itu konsep ekosistem? Konsep ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup dan kedua komponen abiotik yang isinya makhluk tidak hidup. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan lain-lainnya. Unsur-unsur ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari unsur-unsur hayati seperti tumbuhan, satwa atau hewan, mikroorganisme dan manusia, serta non-hayati unsur fisik dan kimia seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, dan faktor iklim. Selain itu, ekosistem juga memiliki unsur bahan organik yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain, dan bahan anorganik seperti nitrogen, fosfat, karbon, dan sebagainya. Untuk lebih jelas, berikut penjelasan mengenai unsur atau komponen yang membentuk kesatuan ekosistem. Yang pertama ada non-hayati. Non-hayati merupakan media berkembangnya dan berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. 2. Produsen. Produsen merupakan organisme autotrof yang mampu membuat makanan dan senyawa anorganik dengan bantuan sinar matahari. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Proses yang dilakukan melalui fotosintesis dan komesintesis. Yang ketiga ada konsumen. Konsumen adalah organisme heterofik yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya. Keempat, pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme heterofik yang merombak atau mengurai makhluk hidup yang mati menjadi bahan organik sehingga dimanfaatkan produsen. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ada interaksi antara komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungannya beserta komponen-komponennya, baik yang berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Interaksi yang pertama ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat, contohnya antara lebah dan bunga.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya antara benalu dan inangnya. Interaksi yang kedua ada kompetisi. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya kompetisi antar kuda Nil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Misalnya cita dan hyena yang memperebutkan mangsa yang sama. Interaksi yang ketiga ada predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya itu seperti citah yang memangsa rusa atau singa yang memangsa zebra. Interaksi yang keempat ada rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda tingkat trofiknya melalui peristiwa makan dan dimakan. Pada rantai makanan, terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Interaksi yang kelima ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Dan dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks, karena dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Interaksi yang terakhir atau interaksi yang keenam ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian paling atas merupakan konsumen puncak. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem yaitu proses perpindahan energi suatu tingkat tropik ke tropik berikutnya, yang dapat digunakan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Contoh dari energi adalah sinar matahari yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Tanpa adanya sinar matahari, maka tumbuhan tidak akan berfotosintesis dan tidak dapat menyalurkan energi yang dimiliki. Energi tersebut akan mengalami perubahan ekosistem, hingga disebut sebagai aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem. 1. Ekosistem yang terjadi di darat. Matahari, sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kubis. Ulat sebagai trofik tingkatan kedua. Burung pipit, trofik tingkatan ketiga. Dan elang sebagai trofik tingkatan keempat. Matahari sebagai sumber energi. Buah-buahan, manusia. Matahari, rumput atau tanaman liar lainnya, ulat, ayam sebagai trofik ketiga. Musang sebagai trofik keempat. Matahari, tanaman padi, belalang atau serangga, ayam, ular, atau pemangsa lain sebagai trofik keempat. Aliran energi dalam ekosistem. 2. Ekosistem yang terjadi di perairan. Matahari, fitoplankton, siput, ikan yang lebih besar seperti hiu. Matahari, fitoplankton, ikan, pemangsa yang lebih besar seperti anjing laut, pemangsa lain yang lebih besar seperti paus pembunuh. Matahari, fitoplankton, udang-udangan, burung, pemakan udang. Matahari, fitoplankton, zooplankton, paus.
Adapun contoh video aliran energi dalam ekosistem yang dapat kita lihat. All of the organisms in an ecosystem need energy, and different organisms get the energy they need in different ways. Some make food through photosynthesis. Some eat other organisms. Others break down the remains of dead plants and animals. How an organism gets its energy determines the role it plays in an ecosystem. An organism that makes food through photosynthesis is called a producer. In most ecosystems, plants are the main producers. They use light energy from the sun, carbon dioxide from the air, and water in the soil to produce food in the form of sugar. During this process, they also give out oxygen. An organism that gets energy by eating other organisms is called a consumer. All animals are consumers. They get the energy they need by feeding other organisms in the ecosystem. Animals that eat only plants or plant parts are called herbivores. Those that eat only other animals are carnivores. And those that eat both plants and animals are called omnivores. I guess that makes me an omnivore. Some organisms meet their energy requirements by breaking down or decomposing the remains of dead plants and animals by feeding on the broken down material. These organisms are called decomposers. Bacteria and fungi are decomposers. Decomposing releases nutrients back into the ecosystem. Wander around an ecosystem in your area. See what producers, consumers, and decomposers you can spot. See ya! Macam-macam ekosistem terdiri dari 3, yaitu ekosistem darat, air, dan buatan. Ekosistem darat adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Oleh karena itu, ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem air, ekosistem perairan tentunya merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat mempengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem perairan tawar dan laut. Ekosistem air tawar merupakan perairan yang memiliki konsentrasi garam yang rendah atau kurang dari 1%. Ekosistem air tawar merupakan danau, sungai, dan rawa-rawa. Danau atau kolam merupakan perairan tawar yang memiliki luasan tertentu, sementara sungai adalah badan air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian rawa-rawa sendiri merupakan genangan air yang mendukung kehidupan tanaman-tanaman air. Ekosistem air laut mendominasikan permukaan bumi hingga 75%. Sumber air yang ada di bumi 97% berasal dari laut. Ekosistem laut terdiri dari lautan dan estuari. Lautan adalah ekosistem terbesar yang ada dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Biomo estuari merupakan perairan payau yang terbentuk akibat percampuran air laut dan air tawar. Terakhir, ada ekosistem buatan. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Selain ekosistem alami, macam-macam ekosistem selanjutnya adalah ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan yaitu bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus, sawah, tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem permukaan seperti kota dan desa, serta ekosistem ruang angkasa.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.